Assalamualaikum warahmatullahi. Berikut adalah video presentasi tentang tugas PHKD 442 Writing. Tugas ini harusnya dikerjakan atau diajarkan secara tatap muka di kelas, tapi berhubung karena kesibukan kita dan waktu kita yang terbatas, minggu depan atau Jumat depan kalian sudah mulai kemah di sekolah, jadi waktu kita untuk tatap muka di kelas sudah tidak ada lagi, karena tanggal 7 Desember kita sudah mulai melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, untuk itulah materi tentang tugas ini Bapak buatkan video presentasinya, jadi kalian tahu apa yang harus kalian kerjakan. Nah, di Google Classroom itu sudah Pak posting PHKD 442 Writing. Silakan nanti dicek ya. Nah, dari kata 442 Writing, dari kata writing, harusnya kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa tugas ini menuntut kalian untuk menulis ya. Nah, di situ instruksinya bisa kalian baca. Pertama, tulislah sebuah teks analytical exposition. Kemudian berdasarkan salah satu topik ya, nanti ada topik yang harus kalian pilih di link ini. Kemudian berapa kata, minimal 70 kata, tidak boleh sama dengan teman, dan kumpulkan bukunya setelah kalian lampirkan fotonya di sini. Nah, nanti tetap setelah kalian tulis, bukunya kalian kumpulkan di meja Bapak. Oke, adapun kriteria penilaiannya bisa dilihat nanti ya di Google Classroom. Apa saja sih poin yang dinilai? Pertama itu struktur teksnya, lengkap atau tidaknya strukturnya itu. Kemudian selain struktur, kerapian tulisan, rapi atau tidak tulisan kalian, setidaknya tulisan itu bisa dibaca. Kemudian kreativitas, kemampuan kalian mengembangkan gagasan. Apa kalian bisa mengembangkan gagasannya atau cukup atau kurang ya. Oke, kita langsung saja. Kalian silakan klik tautan yang ada di Google Classroom ini. Nanti setelah kalian klik akan muncul tautannya seperti di pertemuan ketiga ini ya. Masih KD yang sama, KD 4 Analytical Exposition. Di situ kalian bisa lihat bahwa tujuan pembelajarannya adalah menyusun teks eksposisi analitis tulis atau Analytical Exposition Text. Bisa dilihat di sana ada 2 activity, di mana di activity 1 ini kalian hanya diminta untuk read, disuruh membaca saja di sini ya. Membaca sebuah teks, maksud Bapak membaca beberapa isu ya. Read the following issue. Kalian disuruh membaca beberapa isu. Nah, kemudian setelah kalian baca, nanti di activity 2 kalian disuruh memilih salah satu isu tersebut ya, dan menuliskannya ke dalam sebuah teks analytical exposition. Kita baca dulu, ada 3 pilihan isu yang bisa kalian pilih nantinya ya. Pertama, tentang benefit of exercise for our body. Nah, dari kata benefit ya, ini bisa disimpulkan bicara tentang sesuatu yang positif atau manfaat berolahraga untuk tubuh kita. Nah, ini salah satu isunya. Kemudian isu yang kedua bisa kalian pilih tentang advantages, atau sama juga dengan benefit, berarti tentang manfaat atau keuntungan consuming fruits, mengkonsumsi buah-buahan. Atau kalian bisa pilih isu yang terakhir, the effect of staying up late, dampak atau pengaruh. Berarti di sini bicara tentang kerugian ya. Staying up late in bahasa Indonesia apa staying up late, yaitu begadang ya, dampak begadang for health, bagi kesehatan. Nah, kalian bisa pilih salah satu isu ini, kemudian
kalian tulis sebuah text analytical exposition. Yang perlu diingat adalah text analytical exposition itu bertujuan untuk membujuk atau mengajak pembacanya bahwa ya, membujuk atau meyakinkan pembacanya bahwa sesuatu itu penting, sesuatu itu baik, atau sesuatu itu buruk untuk dikerjakan ya. Ini di activity 2 adalah langkah-langkahnya ya. Tugas kalian memilih salah satu isu di atas, kemudian ikuti langkah-langkah menulis sebuah text analytical exposition. Apa saja langkah-langkahnya? Pertama, write 1 or 2 opening sentences. Tulislah 1 atau 2 opening sentences. Apa itu opening sentences? Opening sentences in bahasa Indonesia kalimat pembuka about the issue, tentang isu tersebut. Sebelum kalian menulis lebih jauh, tulis dulu kalimat pembukanya. Cukup 1 atau 2 saja ya. Kemudian yang kedua yaitu write your thesis. Tulislah thesis statement. Ya, write your thesis statement at the end of the first paragraph. Di mana? Di akhir paragraf pertama. Jadi thesis statementnya di akhir paragraf pertama. Apa itu thesis statement? Thesis statement itu adalah sebuah pernyataan ya, yang menunjukkan posisi penulis, posisi kamu. Apakah kamu pro atau kamu kontra, atau apakah kamu setuju atau kamu tidak setuju. Itu dapat diketahui dari tesis yang kamu buat. Nah, kemudian setelah itu kamu menulis argumen. Di paragraf kedua dan ketiga, kamu wajib menulis argumen kamu. Apa itu argumen? Argumen pendapat kamu mengenai isu tersebut ya. Nah, jadi untuk menguatkan tesis kamu tadi, kamu wajib menuliskan argumen di paragraf kedua dan paragraf ketiga untuk menyupport atau mendukung tesis kamu itu. Kamu harus menuliskan bukti-bukti untuk menguatkan posisi kamu tadi. Dan terakhir, restate your position. Restate your position about the issue atau reiteration. Di sini kamu ulangi lagi ya. Di last paragraph, di paragraf terakhir, ulangi lagi apa yang telah kamu sebutkan dalam thesis statement kamu tadi, atau apa yang telah kamu sebutkan di paragraf pertama tadi. Apa yang kamu sebutkan di paragraf pertama tadi atau dalam thesis statement kamu tadi. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh yang telah kita pelajari di pertemuan pertama. Silakan kalian klik ya. Kalian klik 3 garis yang ada di bagian pojok atas. Kemudian kalian pilih KD 4 Analytical Exposition dan pilihlah pertemuan pertama. Oke. Nah, di pertemuan pertama sebelumnya kalian pernah membaca dan mendengarkan sebuah teks tentang alasan kenapa kalian atau pelajar itu sebaiknya belajar kelompok. Nah, di sini di teks ini kalian bisa lihat ada beberapa kalimat pembuka atau opening sentence. Opening sentence bisa dalam bentuk kalimat tanya, seperti di sini ya. Do you often study together with your friends or do you prefer studying by yourself at home? Nah, ini kalimat pembuka atau opening sentence. Apa kamu suka belajar sendiri atau belajar dengan temanmu? Apakah kamu suka belajar dengan temanmu atau belajar sendiri di rumah? Nah, ini opening sentence dalam bentuk
kalimat tanya. Nah, barulah setelah opening sentence itu ditulislah namanya thesis. Ini tesisnya ini. According to some educational observers, studying in group is beneficial for us. There are 3 reasons for this. Berdasarkan beberapa pengamat pendidikan, studying in group is beneficial for us. Belajar dalam kelompok itu berguna bagi kita. There are 3 reasons for this. Ada 3 alasan untuk ini. Nah, inilah thesis statementnya. Ini pernyataan dari penulis tentang isu tersebut. Nah, barulah di paragraf kedua dan ketiga, penulis bercerita tentang apa saja sih alasan kenapa kita harus belajar dalam kelompok. Dimulai dengan kata first, alasan pertama kenapa kita harus belajar dalam kelompok. Kemudian di paragraf ketiga juga masih alasan kenapa kita belajar dalam kelompok atau belajar kelompok. Nah, di paragraf terakhir ya, di sini dia dituliskan 3 alasan ya. Paragraf ketiga ternyata masih bicara tentang alasan kenapa belajar dalam kelompok. Nah, di paragraf terakhir barulah si penulis ini menyatakan kembali atau reiteration, menyatakan kembali apa yang telah dia nyatakan di paragraf pertama atau apa yang disebutkannya dalam thesis tadi. Tadi dalam paragraf pertama dia sebutkan studying in group is beneficial for us, katanya. Belajar dalam kelompok itu sangat bermanfaat bagi kita. Nah, di paragraf terakhir diulangi lagi ya. Ditegaskannya kembali apa yang telah dia nyatakan di paragraf pertama. Cara dia mengulanginya ya seperti ini ya. That's why studying in group is more enjoyable and useful than studying alone. Dia awali dengan kata that's why. Oleh sebab itulah kenapa belajar dalam kelompok itu lebih menyenangkan dan berguna daripada belajar sendiri. Jadi itulah contoh text analytical exposition yang nanti kalian harus kerjakan atau kalian buat dan kalian lampirkan di Google Classroom untuk PHKD 442 writing. Oke, tugas ini harap dikerjakan. Jangan sampai tidak dikerjakan, nanti diambil nilainya. Saya kira demikian. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.